Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon. Seperti sudah dibahas pada video sebelumnya, reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon ini bertujuan untuk membentuk suatu senyawa dengan kerangka karbon yang lebih besar ya, atau dengan jumlah karbon yang lebih banyak, di mana senyawa yang mempunyai kerangka karbon yang lebih besar itu diperoleh melalui penggabungan molekul asal ya, melalui pembentukan ikatan karbon-karbon. Adapun beberapa contoh reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, reaksi alkilasi, asilasi, dan formilasi. Yang kedua, reaksi adisi siklo atau disalder, kemudian reaksi dengan reaksi Grignard ya, dan reaksi dengan anion inolat. Yang terakhir ini adalah reaksi dengan anion cyanida. Kita masuk pada reaksi yang pertama, yaitu reaksi alkilasi, asilasi, dan formilasi pada benzena. Jadi apabila kita ingin mengkonstruksi suatu senyawa turunan benzen dengan jumlah kerangka karbon yang lebih besar dibandingkan dengan kerangka karbon pada benzena itu sendiri ya, melalui pembentukan ikatan karbon-karbon, kita bisa lakukan itu dengan melalui reaksi alkilasi Friedel-Crafts ya. Dalam hal ini benzena ya, apabila direaksikan dengan suatu alkil halida ya, dalam hal ini adalah alkil klorida ya, dengan katalis AlCl3, maka akan dihasilkan produk alkil benzena. Misalnya apabila saudara ingin membuat atau mensintesis suatu senyawa isopropil benzena ya, dari senyawa benzena, jadi ingin membuat isopropil benzena, maka alkil halida yang kita gunakan untuk proses reaksi ini ya adalah isopropil klorida. Nah, jadi ini adalah isopropil ya, maka alkil halidanya nah adalah isopropil klorida atau 2-kloro-propana. Jadi kita lihat ini ya. Nah, jadi di sini terbentuk ikatan karbon-karbon antara karbon pada cincin benzena ya dengan karbon nomor 2 ya pada isopropil klorida atau 2-kloro-propana, sehingga dihasilkanlah senyawa isopropil benzena. Nah, kemudian reaksi-reaksi pembentukan ikatan karbon lainnya itu adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts ya. Jadi kalau tadi alkilasi, bagaimana memasukkan gugus alkil ya, nah, ke dalam cincin benzena ya. Nah, kalau asilasi berarti bagaimana memasukkan gugus asil. Nah, apa itu perbedaan antara gugus alkil dan gugus asil? Jadi rumus umum alkil halida adalah RCl ya. Misalkan tadi isopropil klorida ya, dimana R-nya adalah alkil. Pada asil ya, itu terdapat gugus karbonil. Nah, misalkan kita ingin membuat suatu senyawa turunan benzena, yaitu asetofenon ya. Asetofenon ini merupakan suatu senyawa keton ya yang mengandung cincin benzena. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah asetofenon ya. Di sini ada CH3 ya. Nah, begitu. Nah, maka kalau kita lihat ya, di sini kan adalah gugus asil ya. Jadi CH3CO ini adalah asil. Nah, maka apa hasil halida yang dibutuhkan pada reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon ini? Maka reaksi yang hasil halida yang dibutuhkan ini adalah asetil klorida. Nah, kita lihat pada asetil klorida ya,
gugus hasilnya ini ya. Nah, pada asetofenon ya, kita lihat gugus hasilnya ini. Nah, jadi ini adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts ya. Bagaimana masukkan gugus asil untuk membuat senyawa-senyawa turunan benzena ya yang mempunyai kerangka karbon yang lebih besar atau dengan jumlah karbon yang lebih banyak dibandingkan dengan senyawa awalnya yaitu benzena ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan reaksi formulasi ya. Formulasi Getterman-Koch ya. Pada reaksi ini ketika benzena direaksikan dengan asam sianida, kemudian ada asam klorida dan AlCl3 ya. Terakhir direaksikan dengan H2O ya, maka akan dihasilkanlah suatu senyawa benzaldehid ya. Di mana reaksi-reaksi ini nantinya dapat digunakan untuk membuat beberapa senyawa, misalkan salisildehid ya dan lain sebagainya, di mana senyawa-senyawa tersebut memiliki peran penting ya sebagai bahan baku sintesa obat baik benzaldehid ya maupun turunan-turunan asetofenon ya maupun beberapa turunan alkil benzena itu mempunyai aplikasi penting ya dalam sintesis senyawa obat ya. Nah, kita lihat saja ya apa contoh real dari aplikasi reaksi alkilasi pada sintesis senyawa obat ya. Nah, ini adalah aplikasi reaksi alkilasi pada sintesis BHT ya. BHT ini merupakan suatu antioksidan sintetik yang nama panjangnya adalah butylated hydroxytoluen. Jadi pada reaksi ini kita bisa lihat bahwa BHT dapat dibuat dari fenol ya. Fenol dapat dibuat dari apa? Dari benzena ya. Nah, kita sudah bahas itu pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi senyawa fenol ya sebagai bahan baku untuk sintesis BHT. Kita lihat di sini untuk mengubah fenol menjadi BHT ya, maka fenol direaksikan terlebih dahulu dengan metil klorida dengan katalis AlCl3 ya. Reaksi ini kita sudah bahas tadi sebelumnya bahwa ini disebut dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Jadi pada reaksi ini terbentuk ikatan karbon-karbon ya. Kalau kita lihat ya di sini kan CH3 ya. Antara karbon dari cincin benzena pada senyawa fenol ya dengan karbon di mana CH3 ini berasal dari metil klorida ini dengan karbon metil ya pada senyawa metil klorida. Nah, jadi ini adalah reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon tadi ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas pada video sebelumnya ya, pada video part 1 bahwa gugus OH ya pada senyawa benzena ini merupakan gugus pengarah ortopara ya, sehingga ketika substituen kedua ingin masuk ya, dalam hal ini substituen keduanya ini adalah gugus metil pada metil klorida. Nah, jadi ketika gugus metil pada metil klorida ini akan masuk kepada cincin aromatik dari senyawa fenol, maka gugus OH karena bersifat sebagai pengarah ortopara akan mengarahkan gugus metil tersebut supaya dapat masuk pada posisi 1,2 atau orto dan juga bisa masuk pada posisi 1,4 atau para. Jadi gugus metil ini bisa masuk di sini dan juga bisa masuk di sini. Nah, jadi dalam hal ini reaksi ini akan menghasilkan dua campuran produk ya, yaitu yang pertama adalah 4-hidroksi toluen ya, para hidroksitoluen ya. Kemudian produk lainnya adalah ortohidroksitoluen ya, dengan struktur seperti ini. Di sini OH, kemudian gugus metilnya, ini OH ya. Gugus metilnya masuk pada posisi orto di sini berarti ya. Nah, yang kita teruskan adalah produk paranya ya. Jadi dalam hal ini kita pisahkan dulu antara produk orto dan paranya, kemudian kita ambil produk paranya. Kenapa? Kita perhatikan pada struktur BHT ini ya, antara gugus metil dengan gugus OH-nya itu terletak pada posisi 1,4 atau para ya. Maka untuk bersintesis senyawa BHT ya, bahan baku yang dilanjutkan dari produk yang dilanjutkan sebagai
bahan baku pada reaksi tahap 2 ya, itu adalah yang para, bukan yang orto. Jadi pada reaksi tahap 2 kalau kita perhatikan ini juga terjadi reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon antara karbon ini ya, yang saya tandai warna merah ya, dengan karbon yang ini pada alkena ini. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan ikatan karbon-karbon pada reaksi ini ya? Mekanismenya sedikit berbeda ya. Di sini alkena ya, kita rangkap alkena itu akan menyerang atom H ya dari asam ya, sehingga atom H ini akan masuk pada karbon nomor 1, karbon yang ini ya. Nah, kenapa masuk pada karbon 1? Mengikuti aturan Markovnikov ya, atom H dari asam itu akan masuk pada karbon alkena yang mempunyai atau yang mengikat lebih banyak atom hidrogen. Dalam hal ini karbon alkena nomor 1 ini mengikat 2 hidrogen ya, sedangkan karbon alkena yang nomor 2 itu tidak mengikat hidrogen, maka hanya masuk di nomor 1. Ketika hanya masuk di nomor 1, maka karbon nomor 1 berubah menjadi metil ya, karena masuk hanya 1, CH2 tambah H menjadi CH3. Ikatan rangkapnya putus ya, sehingga karbon nomor 2 menjadi bermuatan positif. Nah, barulah kemudian nanti ikatan rangkap pada benzena ya, itu dapat menyerang ya. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan produk BHT seperti ini. Jadi karbon ini akan berikatan dengan karbon yang bermuatan positif yang di tengah ini ya. Begitu juga dengan karbon ini. Jadi dalam hal ini alkenanya ditambahkan berlebih ya, supaya bisa masuk 2 kali pada karbon yang ini dan pada karbon yang ini. Nah, dalam hal ini kenapa gugus alkilnya masuk pada posisi 1, 2 atau posisi orto dari gugus hidroksi, bukan di sini dan bukan di sini. Nah, salah satu penyebabnya adalah pada kasus ini ya, OH itu pengarah ortopara, gugus alkil juga pengarah ortopara. Namun dalam hal ini sifat pengarah dari gugus OH itu lebih kuat ya dibandingkan dengan sifat pengarah dari gugus metil. Oleh karena itu substituen ketiga dalam hal ini adalah karbokation ini ya, itu akan masuk pada posisi yang diarahkan oleh gugus OH ya, jadi bukan diarahkan oleh gugus alkil ya. Nah, kita perhatikan ini pada BHT ya, jadi ikatan karbon-karbon itu terbentuk di sini ya. Nah, kemudian juga di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi aplikasi reaksi asilasi ya pada sintesis para isobutil acetophenon, di mana para isobutil acetophenon ini merupakan bahan baku penting ya untuk membuat ibuprofen ya skala industri ya. Ibuprofen ini merupakan suatu obat analgetik ya. Ini bisa Anda baca nanti di jurnal Chemical Education tahun 2011 ya. Jadi ibuprofen dibuat melalui 2 tahapan reaksi ya dengan bahan baku para isobutil acetophenon. Nah, kita perhatikan pada struktur para isobutil acetophenon ini terdapat gugus asil. Jadi dalam kasus ini ya, reaksi asilasi itu berperan dalam mensintesis para isobutil acetophenon ya, dimana kalau kita perhatikan di sini para isobutil acetophenon ini ternyata dapat dibuat dari isobutil benzena ya. Jadi senyawa ini merupakan isobutil benzena. Nah, gugus isobutil pada isobutil benzena itu bersifat sebagai pengarah ortopara ya. Silahkan nanti dilihat kembali ya tabel mengenai pengarah ortopara ya. Kemudian ada juga pengarah meta, ada gugus pengaktifasi dan pendeaktivasi, itu sudah dibahas pada video part 1 sebelumnya. Jadi karena ini bersifat sebagai gugus pengarah ortopara ya, maka substituen kedua dalam hal ini adalah asetil klorida ya. Jadi itu akan masuk ya pada posisi para, maka akan masuk di sini nanti ya. Nah, sehingga terbentuklah ikatan antara karbon pada cincin aromatik isobutil benzena ini dengan ikatan karbon dari gugus karbonil ya, sehingga dihasilkanlah para isobutil acetophenon. Nah, kemudian
Reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon berikutnya yang akan kita bahas adalah reaksi Disalder ya. Reaksi Disalder atau yang disebut juga dengan reaksi adisi siklo ini merupakan reaksi antara DNA terkonjugasi dengan suatu dienofil ya. Jadi ini merupakan suatu DNA ya, dan ini merupakan suatu dienofil ya. Nah, dalam hal ini reaksi Disalder hanya dapat berlangsung jika DNA yang terkonjugasi ini merupakan berada dalam bentuk konformasi S-cis ya. Jadi ini adalah bentuk konformasi S-cis. Nah, kemudian ada dalam bentuk konformasi S-trans. Apa beda S-cis dan S-trans? Coba perhatikan ini ya. Nah, ini adalah S-trans ya. Nah, bagaimana kalau misalkan DNA terkonjugasinya berada dalam bentuk konformasi S-trans? Apakah reaksi Disalder dapat berlangsung ya? Nah, kalau dalam kasus ini ya, kita dapat mengubah 1,3-butadiena yang awalnya memiliki konformasi S-trans ini menjadi S-cis dengan mudah ya, cukup dengan dipanaskan saja ya. Maka nanti S-trans ini dapat mengalami perubahan konformasi menjadi S-cis ya, dimana kemudian setelah menjadi bentuk S-cis barulah dapat bereaksi dengan dienofil. Nah, reaksi Disalder ini melibatkan pemutusan satu ikatan pi dari DNA. Jadi kan kita lihat ini pada DNA terdapat dua ikatan pi, ini ikatan pi yang pertama misalnya, dan ini adalah ikatan pi yang kedua. Nanti kita akan lihat pada produk ya, bahwa satu ikatan pi ini akan putus ya, ikatan pi yang ini akan putus karena ikatan pi ini menyerang karbon dienofil yang ini ya, sehingga nanti akan terbentuk ikatan antara karbon ini dengan karbon ini ya, dan ikatan pi ini putus. Nah, sedangkan ikatan pi yang di atas itu akan tetap ada ya, dia hanya berpindah ke karbon yang ini. Nah, kita lihat pada produk ya, nanti di sini akan ada ikatan rangkap ini dia. Nah, jadi terjadi pemutusan satu ikatan pi dari DNA dan juga satu ikatan pi dari dienofil. Ya, kita lihat ini pada dienofil ini kan terdapat satu ikatan rangkap. Coba perhatikan pada produk tidak lagi ada ikatan rangkap. Jadi kesimpulannya pada reaksi Disalder itu ada dua ikatan pi yang putus, satu dari DNA dan satu lagi dari dienofil. Nah, pada reaksi Disalder ini ya, produk yang dihasilkan merupakan produk berupa senyawa siklik ya, atau senyawa-senyawa yang memiliki struktur cincin ya. Jadi reaksi ini merupakan reaksi penting untuk menghasilkan senyawa-senyawa siklik ya. Nah, aplikasi ataupun contoh dari penggunaan dari reaksi Disalder ini dalam sintesis suatu senyawa obat dapat Anda amati pada sintesis senyawa obat kortison ya. Kortison ini merupakan suatu senyawa obat antiinflamasi steroid ya. Jadi nanti Anda akan belajar di mata kuliah lainnya bahwa antiinflamasi itu ada yang steroid dan ada yang non steroid ya. Jadi kortison ini termasuk antiinflamasi steroid ya, dimana senyawa-senyawa steroid itu merupakan senyawa-senyawa yang secara struktur kimianya itu memiliki banyak sekali cincin ya. Di sini ada yang disebut dengan cincin A, ada di sini cincin B, sini cincin C, dan di sini cincin D. Jadi di sini A, B, C, dan D. Nah, kalau kita perhatikan ya, bahwasanya ya bahan baku atau senyawa awal yang digunakan dalam sintesis kortison ini ya, ini merupakan suatu senyawa DNA ya. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, di sini adalah suatu senyawa DNA ya, dan dia ada ikatan rangkapnya terkonjugasi. Kemudian bentuk konformasinya adalah S-cis ya. Nah, kemudian bahan baku selanjutnya ini ya. Nah, ini adalah suatu dienofil ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini adalah cincin C ya. Nah, di sini terdapat satu gugus karbonil ya. Nah, itu sebenarnya cincin C itu berasal dari senyawa ini ya, bahan baku ini ya. Kita perhatikan, ini adalah penyusun dari cincin C ya. Kemudian bagaimana cincin B ini dibangun ya? Cincin B itu dibangun melalui reaksi antara senyawa ini ya dengan senyawa DNA ini. Jadi reaksi antara DNA dan dienofil ini ya. Jadi dalam hal ini senyawa cincin B ini ya dibangun
dan melalui reaksi Disalder. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari reaksi Disalder ini pada sintesis senyawa obat ya. Nah, kita perhatikan lebih jelas ya. Jadi di sini ya, cincin yang saya tandai warna merah ini ya, ini merupakan cincin yang terbentuk ketika senyawa DNA ini bereaksi dengan senyawa diionofil ini. Kita lihat saja bagaimana mekanismenya sehingga terbentuk cincin B tersebut. Nah, jadi ini sini kita tandai, ini adalah cincin C ya, ini C. Kemudian di sini cincin C, ini adalah produknya ya, cincin B yang telah terbentuk ya. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan cincin B itu melalui reaksi Disalder ya. Jadi ikatan rangkap pada senyawa DNA ini akan menyerang karbon ya pada diionofil ini ya. Kemudian akan terbentuk nanti ikatan antara karbon ini dengan karbon ini ya. Nah, kita lihat produk ini adalah ikatannya. Nah, kemudian ikatan rangkap yang ada pada diionofil akan menyerang balik DNA. Nah, nanti akan terbentuk ikatan antara karbon yang ini dengan karbon yang ini ya. Kita lihat pada produk ini adalah ikatan yang terbentuk itu. Nah, kemudian terjadi migrasi atau perbedaan elektron ikatan pada DNA ke sini ya. Nah, sehingga nanti ikatan rangkap yang di sini akan hilang, putus ya. Ikatan rangkapnya menjadi pindah di sini. Nah, kita perhatikan pada produknya di sini tidak ada lagi ikatan rangkap dan di sini terbentuk ikatan rangkap. Nah, ini adalah bagaimana cincin B dari suatu senyawa kortison itu dapat disintesis melalui reaksi Disalder ya, yang merupakan salah satu dari reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon ini. Nah, reaksi yang berikutnya adalah reaksi dengan reaksi Grignard ya. Di kimia organik farmasi mungkin sudah dibahas bahwa reaksi Grignard ini mempunyai rumus umum RMGX ya, di mana reaksi Grignard ini dapat dibuat dari suatu alkil halida ya yang memiliki rumus umum Rx dengan mereaksikan alkil halida tersebut dengan logam Mg ya dalam suatu pelarut eter kering ya. Jadi dihasilkanlah nanti reaksi Grignard atau rumus umumnya adalah RMGX. Nah, gugus R pada reaksi Grignard ini bertindak sebagai nukleofil ya, cenderung bermuatan negatif karena mengikat logam Mg yang bersifat elektropositif ya. Jadi R ini bertindak sebagai nukleofil. Dalam reaksi nanti tentunya dia yang akan menyerang ya, menyerang siapa ya, biasanya reaksi Grignard ini direaksikan dengan senyawa-senyawa karbonil ya, apakah itu aldehid atau keton untuk membentuk suatu senyawa alkohol yang merupakan intermediate penting ya dalam proses sintesis obat ya. Nah, jika kita perhatikan ya bahwa ketika suatu senyawa karbonil direaksikan dengan reaksi Grignard ya, maka akan terbentuk ikatan karbon-karbon antara karbon yang mengikat logam Mg ya pada reaksi Grignard ini dengan karbon dari karbonil, senyawa karbonil, dalam hal ini adalah aldehid. Jadi ketika karbon dari reaksi Grignard menyerang karbon dari karbonil ya, maka ini ikatan rangkap karbonilnya akan putus ya, kemudian elektron ikatannya berpindah ke atom oksigen sehingga atom oksigen menjadi kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif ya. Nah, dalam hal ini coba Anda perhatikan bahwa pada senyawa aldehid itu terdapat 2 karbon ya. Kemudian pada gugus alkil dari reaksi Grignard ini itu terdapat 3 karbon ya. 1 2 3. Dan ketika kita perhatikan produknya ya, itu terdiri dari 5 karbon. Jadi dengan mereaksikan senyawa karbonil aldehid ini dengan reaksi Grignard ini akan dihasilkan suatu senyawa yang memiliki kerangka karbon yang lebih besar. Dalam hal ini jumlah karbonnya itu merupakan jumlah dari karbon senyawa karbonil dan juga karbon yang berasal dari reaksi Grignard. Nah, salah satu aplikasi penting reaksi Grignard ini adalah untuk mensintesis senyawa alkohol intermediate yang diperlukan pada proses sintesis tamoxifen ya, suatu obat anti kanker ya, biasanya diberikan untuk terapi pasien kanker payudara ya. Di sini Anda bisa perhatikan bahwa
Ini merupakan suatu senyawa karbonil ya, dalam hal ini adalah suatu senyawa keton. Nah, ketika direaksikan dengan reaksi Grignard ya, maka gugus R dalam hal ini adalah gugus fenil ya, dari penil magnesium bromida ini akan masuk pada karbonil ya dari senyawa keton, sehingga di sini kita lihat nih gugus penilnya masuk ya. Kemudian gugus karbonilnya akan berubah menjadi gugus alkohol. Jadi alkohol yang merupakan intermediate ini ya dihasilkan dari reaksi antara senyawa keton dengan reaksi Grignard ya. Nah, kemudian ketika alkohol ini mengalami reaksi dehidrasi ya atau reaksi eliminasi, maka akan dihasilkanlah produk yaitu senyawa tamoxifens. Nah, kita perhatikan bagaimana reaksi Grignard ini kemudian dapat menyerang ya karbonil ya. Nah, ini dia. Jadi karbon ya, kita sudah bahas sebelumnya, karbon pada reaksi Grignard ya, karbon yang mengikat Mg itu bermuatan parsial negatif ya, cenderung bermuatan negatif. Dalam hal ini bertindak sebagai nukleofil. Itu akan menyerang karbon dari gugus karbonil yang cenderung bermuatan positif ya. Nah, sehingga terbentuklah ikatan karbon-karbon antara karbon dari penil ini ya dengan karbon dari gugus karbonil ini. Nah, kita lihat mana ikatannya yang ini ya. Nah, kemudian ikatan rangkap pada gugus karbonil itu akan putus ya, elektron ikatannya pindah ke atom O sehingga bermuatan negatif ya. Kemudian membentuk intermediate seperti ini ya, dimana dengan penambahan air ya, atom O ini ya yang bermuatan negatif ini akan mengambil H dari air sehingga dihasilkanlah suatu senyawa alkohol. Dimana kalau kita perhatikan awalnya pada senyawa karbonil ini hanya terdapat 2 cincin fenil ya, kemudian pada alkohol ini terdapat 3 cincin fenil. Artinya senyawa produk ini memiliki kerangka karbon yang lebih besar ya, dihasilkan melalui pembentukan ikatan karbon-karbon tadi antara senyawa karbonil dengan reaksi Grignard. Nah, kemudian reaksi yang keempat ini adalah reaksi dengan anion enolat ya. Reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon menggunakan anion enolat ini biasanya digunakan untuk mensintesis suatu senyawa karbonil terkonjugasi ya, yang ini melalui penggabungan ikatan karbon-karbon dari senyawa asalnya. Reaksi ini dikenal juga dengan reaksi kondensasi aldol. Nah, jadi ketika misalnya suatu senyawa karbonil ya, apakah itu aldehid atau keton, dalam hal ini misalnya etanal atau asetaldehid ya, suatu senyawa aldehid yang mempunyai karbon alfa ya, dan pada karbon alfanya terdapat hidrogen alfa ya. Jadi hidrogen alfa ini bersifat asam ya. Nah, atom O ini kan sifatnya elektronegatif ya, cenderung bermuatan negatif. Karbonil itu karbonnya cenderung bermuatan positif, sedangkan karbon alfa cenderung bermuatan negatif, dan hidrogen alfa itu cenderung bermuatan positif, artinya bersifat asam ya. Nah, ketika senyawa aldehid atau keton yang mempunyai hidrogen alfa itu dikondisikan dalam suasana basa ya, maka basa akan merebut hidrogen alfa tersebut sehingga menyebabkan karbon alfa menjadi bermuatan negatif. Jadi di sini karbon alfanya menjadi bermuatan negatif. Nah, apabila karbon alfa ini kemudian menyerang gugus karbonil dari senyawa karbonil lainnya ya, maka akan terbentuklah ikatan karbon-karbon antara karbon alfa pada ion enolat ya. Jadi ini disebut dengan ion enolat dengan karbon karbonil ya dari senyawa karbonil lainnya. Dalam hal ini karbon pada ion enolat ini berjumlah 2 karbon ya, 1, 2, sedangkan karbon pada senyawa aldehid ini juga berjumlah 2. Nah, 2 ditambah 2 ya, penggabungan kerangka senyawa asal yang berjumlah 2 karbon ini ya akan menghasilkan senyawa produk yang memiliki 4 buah karbon. Nah, ini adalah peran penting ya, bagaimana melalui reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon kita dapat mengkonstruksi ya suatu senyawa yang memiliki jumlah karbon yang lebih banyak atau memiliki kerangka karbon yang lebih besar ya.
Nah, salah satu aplikasi penting reaksi ini adalah untuk mensintesis senyawa-senyawa analog alkohol, suatu senyawa bahan alam yang menjadi prekursor penting untuk sintesis senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid. Ya. Reaksi ini dikenal dengan reaksi kondensasi Claisen-Smith. Ya. Adapun mengenai reaksi sintesis kalkon dan turunannya itu nanti akan saudara pelajari pada pertemuan setelah UTS. Nah, ini adalah aplikasi reaksi kondensasi Claisen-Smith pada sintesis senyawa bahan alam. Dapat dilihat bahwa senyawa kalkon di sini ya itu dapat dibuat dari senyawa awal suatu turunan acetophenone dan suatu turunan benzaldehid, di mana penggabungan karbon-karbon dari kedua senyawa ini akan membentuk suatu senyawa kalkon yang mempunyai kerangka karbon lebih besar dibandingkan dengan senyawa asalnya. Nah, bagaimana mekanisme reaksi kondensasi Claisen-Smith ini? Kita bahas sekilas saja. Nanti saudara akan pelajari ini di pertemuan setelah UTS ya. Nah, tapi di sini saya bahas sedikit. Nah, di sini mana yang memiliki karbon alfa dari kedua senyawa ini? Keduanya mempunyai karbon alfa ya. Acetophenone di sini memiliki karbon alfa, di sini juga ada karbon alfa. Pada turunan benzaldehid ini juga memiliki karbon alfa. Namun mana yang mempunyai hidrogen alfa ya? Ini tidak mempunyai hidrogen alfa. Sedangkan di sini mempunyai hidrogen alfa. Jadi pada karbon alfa yang di sini terdapat hidrogen alfa, sehingga ketika acetophenone ya dikondisikan dalam suasana basa, maka basa dapat menyerang hidrogen alfa pada acetophenone sehingga dihasilkan ion enolat. Kita tuliskan saja mekanismenya di sini ya. Nah, ketika 4 hidroksi acetophenone tadi ya, di sini kita gambarkan saja gugus metilnya ya, CH2. Kita jabarkan ikatannya. Nah, 4 hidroksi acetophenone dikondisikan dalam suasana basa ya, maka basa, misalkan basanya adalah basa hidroksida, itu dapat menyerang atau merebut hidrogen alfa tersebut sehingga karbonnya menjadi bermuatan negatif. Nah, karbon yang bermuatan negatif inilah yang disebut dengan ion enolat ya. Nah, jadi sini terbentuk CH2 negatif ya. Nah, ion enolat ini dapat distabilkan ya melalui proses resonansi ya, dimana muatan negatif ini dapat pindah ke sini, kemudian ikatan rangkap karbonil ini dapat berpindah ke atom O ya, sehingga bentuk resonansinya adalah sebagai berikut. Jadi di sini menjadi tunggal ikatannya, O-nya menjadi bermuatan negatif. Dan di sini ya pada CH2 ini akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, ini adalah bentuk resonansi dari ion enolat. Nah, jadi ion enolat ini merupakan suatu nukleofil ya, yang ketika pada campuran ya, pada wadah reaksi itu terdapat senyawa karbonil lainnya, maka ion enolat dapat menyerang gugus karbonil dari senyawa karbonil lainnya. Kita gambarkan kembali di sini, misalkan struktur ion enolat ya. Nah, jadi ion enolat ini dapat menyerang karbonil dari senyawa turunan benzaldehid tadi ya, 4 metoksi benzaldehid. Ini negatif nih, menyerang karbonil pada 4 metoksi benzaldehid, sehingga nanti akan terbentuk ikatan antara karbon alfa pada ion enolat yang ini ya dengan karbonil dari 4 metoksi benzaldehid.
Ya, jadi nanti karbon alfa ini akan berikatan dengan karbonil dari 4-metoksidaldehyde tadi ya. Nah, selanjutnya atom O yang bermuatan negatif ini kemudian akan mengambil atom H dari air ya. Jadi biasanya basanya kita gunakan dalam bentuk larutan basa ya sebagai katalis. Nah, sehingga terbentuklah produk kondensasi Claisen-Smith seperti ini ya. Dimana produk ini ya tidak stabil ya, sehingga nantinya akan mudah mengalami reaksi dehidrasi ya, melepasnya molekul air dari struktur senyawa ini. Nah, jadi di sini kan ada hidrogen ya, hidrogen alfa yang lainnya ya, kan nanti ini dapat diambil oleh basa ya, kemudian bermuatan negatif sehingga nanti akan terjadi reaksi dehidrasi ya, mana H ini akan lepas ya bersama dengan OH ini, sehingga dihasilkan produk yaitu senyawa yang disebut dengan senyawa analog kalkon ya, dimana senyawa ini juga dihasilkan oleh beberapa spesies tumbuhan di alam ya, yang merupakan prekursor daripada senyawa-senyawa golongan flavonoid ya. Nah, jadi produk akhirnya dihasilkan seperti ini ya, jadi terbentuk ikatan rangkap. Jadi produk akhirnya adalah senyawa karbonil terkonjugasi. Oke, nanti ini akan dipelajari lebih detail ya, dan juga kita akan ada praktikum untuk mensintesis senyawa-senyawa kalkon ini. Nah, untuk beberapa contoh potensi dari senyawa kalkon ini dapat saudara baca di beberapa artikel atau jurnal ilmiah ya, baik jurnal nasional maupun internasional ya. Sebagai contoh ini ada di Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi ya, bahwa ternyata senyawa kalkon ini berpotensi sebagai tabir surya ya. Nah, sebenarnya banyak potensi lainnya, nanti akan dipelajari pada pertemuan lainnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah reaksi dengan anion sianida. Reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon dengan ion sianida ini biasanya digunakan untuk mensintesis suatu senyawa asam karboksilat dengan tambahan suatu atom karbon ya, di mana atom karbon tambahan itu berasal dari suatu nukleofil sianida. Nah, kita bisa perhatikan di sini pada senyawa alkil halida ini ya, itu terdapat 6 karbon ya. Nah, ketika alkil halida ini direaksikan dengan nukleofil sianida, maka akan terjadi reaksi substitusi nukleofilik 2 ya, SN2, di mana nukleofil ini menyerang karbon elektrofilik pada alkil halida, kemudian terjadi pelepasan gugus bromida ya, sehingga gugus bromida ini digantikan oleh CN. Nah, pada produk tahap 1 ini ya, kita akan mendapatkan suatu senyawa yang memiliki 7 karbon. Jadi terjadi penambahan 1 karbon di sini, di mana 1 karbon tersebut berasal dari nukleofil sianida ini. Nah, selanjutnya ya, senyawa nitril ini ya, itu ketika direaksikan dengan suatu asam encer ya, akan mudah mengalami hidrolisis sehingga dihasilkanlah suatu senyawa asam karboksilat, di mana senyawa asam karboksilat ini memiliki tambahan 1 karbon dari yang berasal dari nukleofil sianida ini. Nah, demikianlah beberapa reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon yang telah dibahas pada video kali ini ya. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis pembentukan ikatan karbon-karbon lainnya, namun kita batasi hanya membahas 5 reaksi saja. Jika ada request, silahkan dituliskan di kolom komentar reaksi apa lagi yang akan dibahas. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you.